Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Mobil Bekas Tumbal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Pudin. Aku ingin menceritakan tentang kejadian yang menimpa keluarga kami, tepatnya 3 tahun lalu ketika aku membeli mobil bekas untuk keluarga kecilku pada saat itu. Aku yang pada saat itu ingin membeli mobil untuk keluargaku, tertarik untuk mengganti kendaraanku yang awalnya hanya sebuah motor matic keluaran tahun yang lama. Aku ingin mereka nyaman ketika berpergian, apalagi di rumah ada seorang anak balita yang baru saja menginjak 4 tahun. Memang tabunganku tidak banyak. Aku tidak bisa membeli mobil baru layaknya orang lain pada umumnya. Sehingga mobil bekas adalah salah satunya pilihan bagiku. Dan ketika aku mencarinya di marketplace, aku tertarik dengan salah satu mobil bekas yang akan dijual oleh pemiliknya. Alamat rumahnya tidak terlalu jauh, hanya berbeda 1 kabupaten denganku, dan aku bisa bertemu dengannya untuk mengecek unit mobilnya ketika libur tiba. Aku mencoba menghubunginya. Dia berkata dia menjual mobil itu sedikit agak murah karena itu adalah mobil kenang-kenangan ketika keluarganya ada. Dan ketika mereka semua sudah meninggalkannya, dia ingin menghilangkan sebuah kenangan itu agar dia tidak teringat dengan keluarganya lagi. Aku yang mendengar hal itu merasa iba karena mau bagaimanapun mungkin mobil ini pernah dia pakai sama sepertiku ketika keluarga mereka masih lengkap. Namun semuanya berubah ketika dia sudah sendirian. Dan aku tidak terlalu banyak bertanya tentang keluarganya karena yang aku inginkan adalah mobil itu. Sehingga dia mengundangku untuk datang ke rumahnya dan mengecek semuanya. Setelah berdiskusi dengan istriku Elise, dia menyetujui tentang pembelian mobil itu. Dia juga setuju agar sebagian uang tabunganku dipakai untuk membeli mobil bekas tersebut. Sehingga tepat di hari libur, aku pamit kepada istriku untuk mendatangi rumah dari orang tersebut dan berkata, semoga mobil itu sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kami akhirnya bertemu di salah satu rumah yang ada di pinggiran kota Cianjur. Ketika aku pertama kali datang, rupanya bukan mobil saja yang dia jual, namun rumah besar bernuansa Belanda yang aku datangi pun posisinya sedang dijual sekarang. Aku pun kembali menghubunginya dan tidak lama kemudian muncullah seorang parubaya yang mengenalkan dirinya dengan nama Pak Nardi. Tubuhnya yang sudah tidak muda lagi hanya berjalan pelan dan menatapku dengan senyuman. Dan tidak lama kemudian dia mengajakku masuk dan memperlihatkan mobil sedan tua yang akan dia jual sekarang. Kalau mesin masih sehat, Pak. AC-nya juga dingin, kaki-kakinya empuk dan pajaknya hidup. Tapi ya dicek lagi saja, soalnya mobilnya sudah jarang dipakai jalan-jalan. Paling setiap pagi saja saya nyalain mobilnya, katanya sambil menyerahkan kunci kontaknya kepada aku. Aku pun mulai masuk dan menyalakan mesin di mobil itu. Suaranya nampak halus, getaran mesinnya nyaris tidak kerasa. Aku juga mengecek isi di dalamnya, lalu mengecek hal-hal lain di dalam mobil tersebut dengan seksama. Semuanya berfungsi normal dan rasanya mobil ini dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Gimana? Kalau misalkan mau jujur sih, mobil ini memang pernah direstorasi total 1 kali, sehingga semuanya nampak baru dan enak untuk dilihat. Seharusnya dengan kondisi mobil yang seperti ini, harga yang ditawarkan bisa lebih tinggi, katanya sambil sedikit tersenyum. Tapi karena Bapak lihat sendiri, kalau selain saya jual mobil ini, rumah yang saya tempati juga dijual. Jadi saya ingin cepat-cepat terjual semuanya. Aku mengangguk dengan pelan. Memang sih,
Ada beberapa perubahan di mobil ini dari apa yang aku tahu. Tapi wajar apabila mobil yang sedikit tua itu direstorasi, apalagi kondisinya terlihat sangat terawat. Sehingga setelah berbincang-bincang sebentar, maka aku putuskan bahwa aku akan mengambil mobil tersebut pulang sekarang. Awalnya aku ingin membayarnya via transfer atas mobil tersebut. Namun entah mengapa, Pak Nardi malah memintaku untuk membayarnya secara cash. Aku mau tidak mau harus mengambil uang itu di bank terdekat. Dan ketika aku kembali untuk menyerahkannya, terlihat Pak Nardi nampak menangis di depan mobil itu sambil berkata dengan pelan, "Jangan nakal ya di sana, maafkan Bapak," katanya sambil mengusap-ngusap mobil itu. Mungkin itu adalah ucapan perpisahan baginya kepada mobil yang dia rawat dengan sepenuh hatinya. Memang wajar apabila mobil tua selalu mempunyai kenangan yang tidak bisa disamakan apabila kita membeli mobil yang baru. Sehingga aku mewajarkan apa yang dilakukan oleh Pak Nardi sebelum akhirnya aku membawanya pulang ke rumah di hari itu. Aku tidak langsung membawa pulang mobil tersebut. Aku mencoba untuk mengendarainya berkeliling di sekitar rumahku. Mobil ini memang nyaman. Pak Nardi memang merawat mobil ini sehingga aku tidak merasakan masalah apapun ketika aku mengendarai mobil tersebut. Tepat di sore hari aku pun pulang ke rumah. Tidak lupa aku juga mampir terlebih dahulu ke tukang martabak untuk oleh-oleh istriku pada saat itu. Istriku Elis menyambutku di pagar depan rumah kami. Senyumannya terlihat lebar dan ketika aku memarkir kendaraanku, dia mengelus-ngelus mobil itu secara perlahan. Anakku bernama Iyas yang masih kecil pun langsung naik ke kap mobil. Dia nampak kegirangan sehingga duduk di atasnya. Elis melirik kepadaku sambil berkata, "Nggak nyangka mobilnya nampak bagus dan mulus ya," katanya dengan senyumannya yang pelan. "Iya, kata penjualnya memang mobil ini pernah direstorasi total, sehingga mungkin semuanya sudah diganti dan terlihat nampak baru." Apa yang aku katakan membuat istriku semakin tersenyum. Dia membuka pintu belakangnya dan duduk di dalamnya. Iyas yang awalnya ada di kap mobil langsung turun dan masuk ke dalam sana. Dia tiduran di kursi belakang dan berkata, "Ayah, jalan-jalan?" "Iya, besok saja ya. Malam ini ayah sedikit capek. Besok sepulang ayah kerja, kita jalan-jalan," jawabku sambil tersenyum. Iyas langsung mengangkat tangannya. Dia tersenyum dan keluar dari mobil sambil berlarian mengelilingi mobil tersebut. Setelah itu, Elis mengajakku masuk ke dalam rumah karena waktu sudah hampir malam. Dia sudah memasak makanan untuk makan malamku. Dia tahu bahwa aku lapar karena belum makan, sehingga aku pun masuk ke dalam rumah sambil memegang tangan Iyas yang masih tampak senang ketika akan aku ajak jalan-jalan besok. Ketika sedang makan malam, obrolan kami tidak jauh dari mobil tersebut. Elis bahkan sudah membuat daftar kemana saja kami akan pergi dengan mobil tersebut. Aku hanya tersenyum melihat mereka begitu senang. Meskipun ini bukanlah mobil baru, tapi mereka benar-benar senang dan aku sangat bersyukur akan hal itu. Setelah makan dan mengobrol di ruang tengah, Elis dan Iyas akhirnya tidur di kamar. Sedangkan aku masih duduk di ruang tengah sambil menonton TV di malam tersebut. Entah mengapa aku seperti ingin keluar, menikmati malam dan menghisap satu batang rokok. Sebelum nantinya aku beristirahat, aku pun berdiri, keluar dari rumahku dan duduk di halaman. Mobil itu terparkir tepat di depanku dan aku mulai merokok sambil memandangi mobil itu dan melamun untuk membuatkannya garasi agar mobil tersebut tidak akan kehujanan dan kepanasan selama berada di rumah ini. Namun ketika aku sedang melamun, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara bunyi yang pelan dari arah mobil. Aku yang mendengar hal itu langsung menyimpan rokok yang aku pegang. Lalu tidak lama aku berdiri dan menatap mobil itu dengan tatapan yang aneh. Suara itu terdengar lagi. Sepertinya itu adalah suara radio mobil yang menyala dan terdengar hingga ke depan rumah. Aku langsung mengerutkan keningku dan tidak lama kemudian aku langsung berlari ke dalam rumah dan mengambil kunci mobil untuk mengecek kondisi dari mobil tersebut. Aku berlari kembali ke arah mobil dan terlihat dari jendela depan radio yang di dalam mobil itu menyala. Kok nyala? Apa ada yang konslet ya? Aku langsung membuka pintu depan mencoba untuk memeriksanya dengan seksama. Namun tepat ketika aku masuk ke dalam mobil itu, tiba-tiba radio itu mati dengan sendirinya. Ah, bener ini mah, ada yang konslet. Harusnya pas Dil tadi ngecek kelistrikan di bawah dashboard juga. Gumamku yang baru menyadari ada kerusakan di dalam mobil tua itu.
Ya wajar saja, ini mobil lama. Mau sebagus apapun penampilannya, pasti ada hal yang perlu diperbaiki. Dan aku baru melihatnya ketika radio itu menyala sendiri. Aku pun duduk diam di kursi pengemudi selama beberapa detik, mencoba mencari tahu di mana konsletnya. Takutnya ada kabel yang terkelupas atau ada yang menyambung satu sama lain. Aku pun mencoba menyalakannya, mencoba memastikan bahwa tidak ada lagi yang lain selain dari radio yang menyala sendiri. Aku bahkan mengecek bagian bawah dashboard, memeriksa kabel-kabelnya agar aku bisa mengetahui permasalahannya. Namun tepat ketika kepalaku sedang di bawah dashboard, tiba-tiba suara klakson terdengar dan hal itu langsung mengagetkanku. Di bawah dashboard yang sempit itu membuat kepalaku terbentur ke bagian dekat laci dashboard di dekatku, membuatku sedikit merasakan sakit, sehingga aku langsung duduk kembali dan melirik ke arah setir yang ada di dekatku. Kakiku nggak sengaja menyentuh klakson gitu ya? Besok saja ngeceknya. Udah malam gini mah susah. Aku yang tidak menemukan sumber masalah dari radio yang menyala sendiri di dashboard mobil itu pun akhirnya keluar dan mengunci lagi pintu mobilnya. Aku berjalan secara perlahan ke arah gerbang, memeriksa gerbang rumah sudah tertutup. Dan aku pun kembali berjalan ke arah rumah, melewati mobil yang terparkir di sana. Tepat ketika aku membuka pintu rumah, tiba-tiba terdengar suara samar sebuah anak yang tertawa di belakangku. Suaranya sangat kecil, bahkan hampir tidak terdengar. Namun karena suasana malam yang sunyi dan hening, membuatku bisa mendengar suaranya. Hal itu tentu saja membuatku langsung membalikkan badan, namun tidak ada apapun di sana. Tubuhku langsung mendadak merinding. Aku mulai berpikir yang aneh-aneh karena waktu sudah mulai malam. Aku takut ada sesuatu yang menakut-nakutiku pada malam ini, sehingga aku memutuskan untuk segera masuk ke dalam dan mengunci pintu rumah. Sebelum akhirnya aku mulai beristirahat. Tepat di pagi hari, aku tidak membawa mobil tersebut. Aku masih bekerja menggunakan motor Mio kesayanganku di pagi itu. Aku takut orang-orang di tempat kerja akan kaget apabila aku membeli mobil, sehingga aku tidak mau membawa mobil ini ke tempat kerjaku yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Di hari itu aku pulang lebih cepat. Ada sebuah janji yang harus aku tepati kepada istri dan anakku sekarang. Aku ingin membawanya berkeliling dengan mobil tersebut. Ya meskipun tidak langsung melakukan perjalanan jauh, namun hanya berkeliling dan jajan beberapa makanan mungkin akan membuat mereka semakin bahagia. Aku pun kembali pulang dan ketika sampai di rumah, aku melihat istriku yang terdiam di dalam rumah, sedangkan Iyas nampaknya baru saja beres mandi dan sedang makan sambil menonton kartun kesukaannya. "Ya?" tanya Alis kepadaku. "Iya, gimana mah?" jawabku dengan nada yang pelan. "Tadi si Iyas main-main di dalam mobil, tiba-tiba klaksonnya bunyi sendiri sampai tetangga pada datang. Kata si Iyas, itu klaksonnya bunyi sendiri, soalnya bukan klaksonnya saja, tapi radio juga. Kayak ada yang mainin frekuensinya gitu katanya." Aku terdiam ketika mendengar hal itu dari istriku sendiri. Namun karena aku sudah mengetahui hal tersebut, maka aku pun berkata kepada Alis sambil mengusap rambutnya. "Iya ma, ayah sudah tahu kok. Kemarin juga sama. Kayaknya itu memang penyakitnya deh. Ya namanya juga mobil tua. Dan ayah kemarin gak ngecek sampai ke kelistrikannya." "Kalau gitu mah mendingan dipending dulu saja jalan-jalannya ya. Benerin dulu saja. Gak apa-apa. Aku dan Iyas mah nunggu saja. Takutnya kan ada penyakit yang belum kecek sewaktu beli mobil ini," kata Lee sambil melirik ke arah Iyas yang masih sibuk dengan makanannya. Gak apa-apa gitu. Bukannya si Iyas dari kemarin ngebet banget ingin jalan-jalan." "Ya gak apa-apa. Pas pulang saja bawa makanan seperti biasa ya. Yang penting mobil bisa bener dulu sebelum kita jalan-jalan." Aku mengangguk pelan sambil melirik ke arah luar yang kini sudah mulai sore. Aku pun berkata kepada istriku sambil sedikit tersenyum. "Ya udah tuh, besok pagi aku izin masuk siang dulu. Kita bawa dulu ke bengkel paginya. Soalnya kalau sekarang pasti bengkelnya sudah pada tutup." Liz mengangguk ketika mendengar hal itu. Dia kemudian menyuruhku untuk membersihkan diriku di kamar mandi dan mulai menyiapkan makan malam untukku. Dia juga berkata kepada anakku sendiri bahwa jalan-jalannya nggak jadi sore ini. Dia berkata bahwa nanti saja hari Sabtu, biar jalan-jalannya agak sedikit jauh. Ia hanya mengangguk dengan kedua matanya yang masih fokus dengan film kartun yang ada di depannya.
Dan setelah itu Elis kembali menemaniku untuk makan malam sebelum kami semua beristirahat pada malam itu. Tepat di pagi harinya, aku akhirnya membawa mobil ke bengkel yang ada di sekitar rumah. Di sana aku bertemu dengan Kang Asep, seorang mekanik sekaligus pemilik dari bengkel ini. Aku menceritakan semuanya, dan dia pun akhirnya mulai mengecek semua kelistrikan, kabel-kabel, bahkan hal-hal lain yang bisa mengakibatkan suara klakson dan radio bisa menyala dengan sendirinya. Pak, bener ini teh yang Bapak katakan kalau klakson suka bunyi sendiri dan radio suka nyala sendiri? Aku mengangguk. Aku menceritakan ketika pertama kali aku mengalaminya, juga tentang cerita istriku yang mengatakan bahwa klaksonnya menyala dengan sendirinya ketika ia sedang bermain di dalam mobil tersebut. Apa yang aku katakan membuat kening Kang Asep mengkerut. Kata Kang Asep kembali. Gini ya Pak, setelah aku cek, kelistrikan dan kabel-kabelnya itu normal. Gak ada yang terkelupas, bahkan kayak baru. Kayak habis direstorasi gitu. Pas dicek aki juga stabil, kayak gak ada gangguan. Aku terdiam mendengar hal itu. Namun ketika Kang Asep melihatku terdiam, dia tiba-tiba berkata, ya mungkin ada kabel yang secara tidak sengaja menempel satu sama lain. Tapi udah tadi pas dicek udah dirapi-rapin lagi. Semoga sekarang gak kejadian lagi kayak gitu Pak, kata Kang Asep. Aku hanya mengangguk pelan. Semoga apa yang dikatakan Asep itu benar dan mobil ini sudah benar-benar sembuh sepenuhnya, sehingga tidak ada lagi kejadian tetangga protes karena suara klakson yang kencang tiba-tiba berbunyi sendiri. Benar saja, setelah kejadian itu tidak ada lagi suara radio yang menyala sendiri, tidak ada lagi suara dari klakson yang tiba-tiba terdengar ketika malam. Namun ketika aku pulang, aku seperti melihat bayangan anak kecil dari kursi belakang. Umurnya seumuran Iyas, dan ketika aku melirik, bayangan itu tiba-tiba hilang. Tidak terasa hari akhir pekan pun tiba. Elis yang sudah berjanji untuk jalan-jalan dengan mobil itu akhirnya mengajakku pergi untuk menemui ibunya di daerah Pelabuhan Ratu. Ini adalah perjalanan jauh pertama kami dengan menggunakan mobil ini. Elis dan Iyas benar-benar senang karena mereka kini bisa jalan-jalan dengan mobil yang baru saja aku beli belum lama ini. Elis kini duduk di sampingku, sedangkan Iyas duduk di belakang dengan beberapa mainan yang dia bawa dari rumah. Awal perjalanan terasa nyaman, AC terasa dingin, suspensi mobil empuk, sehingga kami bisa duduk dengan nyaman. Namun masalah dimulai ketika kami memasuki jalur Cibadak Pelabuhan Ratu yang jalannya berkelok-kelok. Tiba-tiba mobil yang aku kendarai hilang keseimbangan. Mobil kami hampir terperosok ke jurang yang lumayan agak dalam, tapi aku bisa menghentikannya sehingga kami bisa selamat dari hal itu. Apa yang kami alami tentu saja membuat jalanan itu sedikit macet. Banyak orang yang membantu kami, bahkan ada yang memarkirkan mobil kami di sebuah bangunan rumah yang paling dekat dengan tempat itu. Jujur saja kedua tanganku bergetar. Aku dengan sangat sadar merasa bahwa ada seseorang yang tiba-tiba membelokkan setir yang aku pegang. Karena rasanya tidak mungkin aku membanting setir ke kiri, sedangkan jalanan di depan kami belok kanan. Bukan hanya itu saja, tepat ketika kami dilanda ketakutan, tiba-tiba Iyas yang kini duduk di luar dekat mobil kami yang terparkir tiba-tiba marah. "Kamu ya, jangan pegang-pegang setir ayah, nanti celaka," katanya sambil menunjuk ke arah mobil itu. Hal itu tentu saja membuat Elis langsung melirik kepadanya, dan tidak lama dia berjalan dan mendekat ke arah Iyas yang terus berbicara dengan pintu mobil belakang yang tertutup rapat itu. "Iyas, kamu berbicara dengan siapa?" tanya Elis dengan nada yang bergetar. "Itu tuh mah, temanku yang tadi ikut duduk dan main bareng di belakang. Dia tiba-tiba megangin setir ayah, jadi kan hampir ke jurang tadi." Elis yang mendengar hal itu langsung pucat. Dia melirik ke arah kaca pintu belakang, dan betapa terkejutnya dia ketika dia melihat sosok anak kecil yang duduk dengan wajahnya yang menatap dia dari jendela dengan senyuman yang mengerikan. Hal itu tentu saja membuat Elis langsung terjatuh, dan tidak lama kemudian dia berteriak sehingga membuat aku yang sedang menenangkan diri di dalam rumah itu langsung berlari keluar. Para warga yang membantu kami pun langsung mendekat ke arah Elis. Di sana Elis ketakutan sambil berkata bahwa dia melihat anak kecil seumuran Iyas muncul di jendela belakang. Hal itu tentu saja membuat para warga yang membantu kami langsung terdiam, dan salah satu yang ada di sana langsung menarik tangan Iyas dan membawanya ke dalam.
"Hati-hati, takutnya itu penunggu sini. Lebih baik kalian menjauh dulu dari mobil ini," katanya sambil membawa Iyas dan Elis masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Iyas kembali ditanya. Dia berkata bahwa sosok anak kecil itu memang sudah ada dari lama semenjak suara klakson itu terdengar olehnya ketika dia sedang bermain di dalam mobil itu. Hal itu tentu saja membuat Elis langsung menginterogasinya, namun Iyas berkata bahwa dia tidak boleh membicarakannya karena takut aku dan istriku ketakutan. Para warga yang ada di sana langsung melirik ke arah mobil tersebut. Mereka berkata bahwa orang yang hampir membuat celaka bukanlah penunggu tempat ini, tapi ada sesuatu dengan mobil ini. Aku juga yang mendengar hal itu langsung teringat tentang klakson dan suara radio yang tiba-tiba terdengar di malam pertama ketika aku membawa mobil ini ke rumah. Jangan-jangan itu bukan karena ada kerusakan dari mobil ini, tapi bisa jadi itu disebabkan oleh sesuatu yang Iyas lihat di dalam mobil ini. Gumamku sambil melirik ke arah mobil tersebut. Aku yang masih duduk di teras rumah warga yang menolong kami hanya terus berpikir tentang mobil tersebut. Tanganku masih bergetar hebat. Teh hangat yang diberikan oleh pemilik rumah ini pun masih belum sempat aku minum. Apa yang Iyas lakukan di dekat mobil itu membuatku langsung berpikir atas apa yang terjadi terhadap mobil ini. Apalagi masa lalunya sedikit agak janggal setelah aku pikirkan lagi. Aku melirik Elis yang duduk tidak jauh dariku. Para warga yang melihat Elis masih ketakutan langsung mencoba menenangkannya. Dia juga memeluk Iyas dengan sangat erat. Seolah-olah ada sebuah ketakutan yang ada di dalam tubuhnya ketika dia melihat Iyas berbicara sendirian seperti itu di dekat mobil tersebut. Beberapa warga yang melihat kejadian itu nampak penasaran. Mereka mengerubungi mobil itu, bahkan beberapa ada yang berpendapat satu sama lain atas apa yang terjadi dengan anakku beberapa menit yang lalu. Aku menarik nafas panjang, memohon untuk menenangkan detak jantungku yang masih bergetar. Lalu aku teringat bahwa kami akan pergi ke rumah keluarga istriku, di mana di sana ada satu orang yang tahu akan hal-hal seperti ini. Sehingga aku langsung melirik ke arah istriku lagi dan berkata, "Mah, telepon keluargamu yang ada di Pelabuhan Ratu sekarang," kataku dengan nada yang pelan. Elis menatapku dengan tatapan mata yang masih terlihat ketakutan. "Tolong, mereka datang dan jemput kita di sini. Bilang saja mobil kita mogok atau apa saja yang buat mereka datang," lanjutku sambil melirik mobil itu di luar. "Terus tolong bilang ke mereka, suruh bawa si Mang Yana sekalian ya." "Mang Yana? Kalau jam segini mah masih di kebun atuh," jawab istriku yang masih kebingungan karena harus membawa pamannya untuk menjemput kami semua. "Iya, pokoknya bawa saja. Kamu kan tahu si Mang Yana itu tahu hal-hal kayak begini. Takutnya nanti apabila kita lanjutkan perjalanan ini di jalur Cibadak, aku takut akan ada sesuatu yang terjadi. Karena jalanan ini itu curam dan banyak tikungan tajam." Apa yang aku perintahkan membuat Elis mengangguk pelan. Dia langsung mengambil ponselnya yang ada di tas kecil yang dia bawa. Lalu dia mulai menghubungi keluarganya. Aku bisa mendengar dia berbicara dengan nada yang panik, menjelaskan posisi kami yang ada di dalam rumah warga dengan kondisi yang ketakutan. Sambil menunggu Elis menelpon, aku kembali menatap mobil itu. Terlihat ada siluet yang duduk di belakang sana. Dia seperti menatapku, dan ketika dia sadar bahwa aku sedang menatapnya kembali, dia menghilang, dan hal itu digantikan oleh sebuah getaran kecil dari mobil itu, seperti ada yang menggerakkannya secara perlahan. Para warga yang sebagian sudah pergi dari tempat itu membuat mobil tersebut tidak dikerumuni warga lagi, sehingga aku bisa melihat dengan jelas mobil itu sedikit bergetar ketika aku sedang melihatnya. Ada 2 jam kami menunggu di tempat ini, waktu terasa semakin sore. Dan aku beberapa kali meminta maaf kepada orang yang menampungku di rumah ini karena sudah merepotkan. Pemilik rumah ini hanya tersenyum dan berkata untuk berhati-hati di jalur ini. Karena selain jalannya yang curam, banyak kejadian yang seperti ini di jalur ini. Sehingga dia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Dan dia juga mewajarkan kami yang kini berada di rumahnya untuk menunggu saudara kami yang belum datang untuk menjemput. Tepat jam 6:15, akhirnya terdengar 2 motor yang muncul dari arah Pelabuhan Ratu. Aku langsung berdiri dan keluar dari rumah itu, dan terlihat ada beberapa keluarga Elis yang datang menjemputku sekarang. Di sana aku melihat bapak mertuaku, adik iparku, dan tentu saja Mang Yana. Terlihat juga ada salah satu anaknya yang bernama Wawan yang ikut dibonceng oleh Mang Yana pada saat itu.
Aku pun langsung menyambut mereka. Elis dan Iyas pun menyusulku dan langsung memeluk bapaknya. Tangis Elis kembali pecah ketika dia menceritakan rasa takut yang dialami di dalam mobil itu. Juga tentang Iyas yang terlihat aneh ketika mobil ini berhenti tepat di depan rumah ini sekarang. Ketika Elis nampak sibuk dengan bapaknya, aku berjalan menghampiri Mang Yana dan anaknya. Mereka menyalamiku, lalu aku pun mengajak mereka untuk mendekati mobilku yang terparkir di sana. Tanpa ada yang dia katakan, dia langsung mengerutkan keningnya, menatap tajam ke arah mobil itu. Lalu tidak lama dia melirik kepadaku sambil berkata, "Kamu beli di mana ini mobil?" Tanyanya dengan nada yang nampak serius. Aku pun akhirnya mulai menceritakan semuanya kepada Mang Yana. Dia hanya mengangguk pelan dengan kedua matanya yang menatap mobil itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu setelah aku selesai bercerita, dia mengulurkan tangannya. Lalu tidak lama dia berkata, "Mana kuncinya? Aku coba masuk dulu," katanya dengan nada yang pelan. Aku pun kembali merogoh sakuku dan aku memberikan kunciku kepadanya. Dia membuka kunci depan di mobil itu dan duduk di sana sambil melirik ke kursi belakang. Dia juga melirik ke arah kursi depan sambil menggelengkan kepalanya. Tidak banyak yang dia lakukan, dia hanya diam, melirik ke setiap sudut di mobil itu. Lalu tidak lama dia keluar dari mobil itu dan kembali mendekat kepadaku. "Pokoknya kamu jangan naik mobil ini lagi. Kita tukeran saja, kamu naik motor sama Iyas dan istrimu, biar aku sama si Wawan yang bawa mobil ini sampai ke rumah," kata Mang Yana dengan suaranya yang berubah menjadi serius dengan tatapan kedua matanya yang menatapku dengan tajam. Aku merinding ketika Mang Yana berkata seperti itu, seperti ada sesuatu yang sepertinya bukan dari dirinya sendiri, sehingga aku langsung mengangguk dan berkata bahwa aku akan memakai motor Mang Yana saja agar kami bisa berangkat lagi ke Pelabuhan Ratu sebelum petang. Setelah aku berbicara seperti itu, aku pun akhirnya kembali kepada pemilik rumah untuk berterima kasih karena sudah mengizinkan aku tinggal dalam beberapa saat. Aku juga memberikan sedikit uang karena dia sudah menjamuku, sehingga aku merasa tidak enak apabila aku tidak memberi apa-apa kepadanya. Setelah itu aku pun akhirnya mengajak Elis dan Iyas untuk pergi dan meninggalkan Mang Yana dengan Wawan yang nampaknya masih mengecek mobil itu sebelum mereka berangkat dari sana. Kami pun akhirnya mulai bergerak kembali menggunakan motor. Perjalanan menuju rumah mertuaku di Pelabuhan Ratu itu masih lumayan jauh. Juga matahari terlihat sudah mulai condong ke barat. Sehingga sepertinya aku harus bermalam di rumah mereka. Dan di dalam hatiku aku terus berdoa, semoga tidak ada lagi gangguan ketika kami sampai tujuan. Dan semoga Mang Yana mampu mengendalikan mobil tersebut sampai ke rumah. Kami akhirnya sampai di rumah mertuaku yang ada di Pelabuhan Ratu. Matahari sudah terbenam ketika kami sampai di sana. Perjalanan menggunakan motor ini cukup melelahkan, apalagi pikiran kami masih terganggu oleh kejadian yang ada di jalur Cibadak tadi. Ibu mertuaku menyambut kami dengan cemas. Elis menceritakan kejadian tadi sambil sedikit menangis. Dan setelah itu ibu mertua menyuruh Elis dan Iyas untuk masuk ke kamar dan beristirahat. Aku melihat mereka terlihat pucat dan lelah, dan aku hanya berkata bahwa aku sedang menunggu Mang Yana yang nampaknya masih belum terlihat. Ketika kami sudah sampai di rumah ini, aku duduk di teras depan sambil menunggu Mang Yana, dan ketika 1 jam menunggu, akhirnya terdengar suara mobil yang khas itu dari kejauhan. Mang Yana memarkirkan mobil itu di halaman depan. Dia turun bersama Wawan dengan wajahnya yang sedikit agak pucat. Mang Yana berjalan ke arahku. Wajahnya nampak sedikit lelah dan serius. Dia hanya duduk dan meminta sebatang rokok padaku. Setelah dia menyalakannya dan menghisapnya selama beberapa kali, dia akhirnya berkata, "Maaf lama, tadi Mang ke toko langganan dulu membeli sesuatu," katanya dengan nada yang pelan. "Pokoknya kamu jangan istirahat dulu. Urusan kita dengan mobil ini belum selesai. Karena Mang khawatir kalau ini dibiarkan pasti akan ada kejadian ketika kamu pulang nanti." "Bentar, maksudnya gimana Bang?" tanyaku dengan nada heran. Mang Yana menghisap lagi rokoknya, lalu tidak lama dia berkata, "Kamu ingin tahu kenapa mobil ini menjadi seperti ini kan?" tanyanya sambil menatap mataku dengan nada serius. "Pokoknya nanti jam 9 malam kita bawa mobil ini keluar lagi. Ada salah satu tempat yang akan kita datangi dan kamu harus ikut." Aku hanya mengangguk pelan. Mang Yana lalu menghisap rokoknya lagi sambil menatap mobil itu dari kejauhan. Waktu terasa sangat lambat.
Tepat jam 9 malam, Mang Yana mengajakku kembali ke dalam mobil itu. Sekarang suasana di dalam mobil terasa tidak nyaman. AC-nya masih menyala namun suasananya terasa gerah. Mang Yana nampak tenang menyetir mobil tersebut menyusuri garis pantai Pelabuhan Ratu, dan ketika dia menemukan sebuah jalan kecil yang nampak gelap, dia akhirnya masuk dan memarkirkannya tepat di sebelah batu karang yang besar. Sepertinya ini bukanlah pantai untuk wisata karena tempatnya sangat sepi dan rimbun dengan pepohonan. Kami pun akhirnya turun dari mobil. Mang Yana berjalan kembali ke bagasi belakang dan membukanya. Aku kaget ketika dia melihat bungkusan kain berwarna putih dan satu kresek kecil kembang 7 rupa. Di dalam bungkusan kecil itu terdapat beberapa botol berisi air dan benda-benda yang bentuknya sedikit agak aneh. "Sekarang kamu duduk di sana," kata Mang Yana sambil menunjuk ke hamparan pasir yang dekat dengan mobil itu. Aku pun duduk dan mulai melihat Mang Yana menyusun barang-barang itu tepat di depan bumper depan. Dia menaburkan bunga, lalu menyiramkan air dari dalam botol itu ke kap mesin dan kaca depan. Mulutnya bergumam membacakan sesuatu yang tidak aku mengerti, dan di sana aku hanya bersila dan menatap lurus ke arah mobil sambil ditemani dengan deburan ombak selatan yang terdengar dengan keras. Awalnya tidak ada apa-apa, namun setelah Mang Yana selesai dengan apa yang dia kerjakan, tiba-tiba angin laut terasa berhenti berhembus. Suasana mendadak menjadi hening. Bahkan deburan ombak yang dekat pun terasa tidak terdengar. Tiba-tiba dari kaca jendela belakang yang gelap, aku melihat sesuatu. Ada siluet kecil dari bayangan anak kecil yang sama seperti apa yang aku lihat sebelumnya. Lalu bayangan itu mulai jelas dan memperlihatkan tubuh anak kecil tersebut secara perlahan. Astaga! Bagaimana tidak? Tubuh anak itu hancur. Kepala bagian kirinya penyok dari dalam, seolah-olah ada hantaman benda tumpul yang sangat keras. Lalu setelah itu ada darah kental yang mengalir menutupi separuh wajahnya. Bukan hanya itu saja, tangan kanannya nampak patah dengan posisi yang menekuk ke arah yang tidak wajar. Tulangnya terlihat menonjol keluar dan menembus kulit, dan bajunya kini berwarna merah gelap dengan darah yang terus menetes di tubuhnya. Anak itu menatapku. Dia yang awalnya duduk kini berdiri dari kursi belakang, lalu dia berjalan menembus jok depan dan mulai menembus dashboard sebelum akhirnya menembus kap mesin yang ada di depannya. Tidak lama kemudian dia berdiri tepat di depan bumper mobil, berhadapan langsung dengan kami yang jaraknya hanya beberapa meter dariku. Bau busuk langsung menyengat dan hal itu tentu saja membuatku ketakutan. Tubuhku gemetar hebat, aku ingin lari dari tempat ini, tapi tubuhku terasa kaku dan aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sekarang. Tiba-tiba, brak, terdengar sebuah suara keras yang mengagetkanku. Dan entah mengapa, pandanganku langsung berubah. Suasana yang awalnya di pantai itu tiba-tiba menjadi sebuah jurang yang dalam, dan di dasar jurang itu ada mobil sedan yang kondisinya rusak parah. Mobil itu gepeng dan nyaris rata dengan bodi bawah, kacanya pecah dan berhamburan, bentuknya sudah tidak berbentuk lagi. Dan di samping bangkai mobil itu aku melihat ada seseorang yang tergeletak di tanah, wajahnya penuh luka dan darah. Pak Nardi. Dia tampaknya masih muda dan tidak setua sekarang. Dia menangis histeris sambil memeluk tubuh anak kecil yang tidak bergerak. Lalu penglihatanku bergeser. Di antara pepohonan rimbun di jurang itu, aku melihat sosok yang lain. Sosok tinggi besar, hitam legam, dan berbulu. Pak Nardi berteriak kepada sosok itu. Dia berkata, kenapa dia menyelamatkannya. Namun sosok itu tiba-tiba berkata bahwa seseorang yang sudah melakukan perjanjian dengannya tidak boleh meninggal terlebih dahulu. Karena perjanjian itu berlaku ketika semua anggota keluarganya mati satu persatu sebagai tumbal, sehingga tidak boleh ada yang meninggal secara bersamaan. Brak! Suara keras itu tiba-tiba terdengar kembali, dan pandanganku itu kembali berubah menjadi pemandangan pantai yang aku lihat sekarang. Jujur saja jantungku langsung berdetak dengan kencang. Nafasku langsung berat dan keringat dingin langsung membasahi tubuhku. Mang Yana yang ada di dekatku langsung berkata, kamu sudah lihat kan sekarang, kalau ini mobil ini benar-benar berbeda. Di sana dia berkata bahwa keluarga pemilik mobil ini dulunya melakukan pesugihan. Dia menumbalkan seluruh keluarganya dan terakhir menumbalkan anaknya di mobil ini. Namun seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia melakukan hal yang salah, sehingga ketika dia ingin menumbalkan anaknya, dia lebih memilih untuk menumbalkan dirinya juga agar semuanya berakhir.
Tapi karena dia terikat oleh sebuah perjanjian, maka dia diselamatkan. Karena belum waktunya nyawanya diambil oleh sosok yang melakukan perjanjian dengannya. Sehingga mobil itu menjadi seperti ini, karena jiwa dari anak itu masih terjebak di dalam mobil tersebut. Setelah mendengar hal itu, jantungku semakin berdetak dengan kencang. Aku tidak percaya dengan apa yang dia katakan, dan hal itu kini memperjelas semuanya. Tentang restorasi total, menjual mobil ini dengan harga yang murah, sosok anak kecil yang ada di mobil ini, semuanya saling berhubungan. Lalu di tengah ketakutanku, aku langsung berkata kepadanya, "Lalu aku harus bagaimana, Mang?" Mang Yana hanya terdiam, dan tidak lama kemudian dia berkata, "Lebih baik kamu kembalikan mobil ini, karena jiwa di dalam mobil ini susah untuk dikeluarkan, kecuali oleh keluarganya sendiri. Tidak apa-apa apabila kamu rugi, misalkan uang yang sudah kamu kasih sudah dipakai sebagian, lebih baik rugi daripada hidupmu tidak aman ketika menyimpan mobil ini." Aku mengangguk pelan, dan di sana aku meminta Mang Yana untuk menemaniku besok ke rumah Pak Nardi untuk mengembalikan mobil tersebut. Mang Yana mengangguk, dia akan mengantarkanku, dan dia juga berkata kalau Iyas dan Elis akan diantar oleh Wawan ketika mereka akan pulang ke rumah. Setelah Mang Yana berbicara seperti itu, akhirnya kami kembali ke rumah mertua, dan di pagi harinya kami pamit kembali untuk membawa mobil itu kembali kepada pemiliknya yang lama. Di sepanjang perjalanan, mobil ini benar-benar berbeda sekarang. Sosok itu seperti duduk dan menemani kami selama di perjalanan. Aku beberapa kali melihat di spion depan, dan di sana terlihat siluet anak tersebut duduk dengan tatapan yang kosong. Tepat jam 12 siang aku akhirnya sampai. Terlihat banner rumah yang dijual sudah menghilang, dan ketika aku mendekat ke arah gerbang, rumah itu terkunci rapat. Aku mencoba memanggil-manggil nama Pak Nardi dari luar pagar, namun tidak ada jawaban. Salah satu tetangga yang ada di dekat rumah itu mendekatiku. Dia bertanya tentang keperluanku, dan aku berkata bahwa aku sedang mencari Pak Nardi. Tetangga tersebut langsung menggelengkan kepala, wajahnya sedikit menunduk seperti meminta maaf secara perlahan. Lalu tidak lama dia berkata, "Pak Nardi sudah meninggal, Mas. Baru saja kemarin meninggalnya," katanya dengan nada yang sedikit sedih. Aku mendadak lemas. Aku tidak bisa mengembalikan mobil ini kepada orang yang sudah meninggal sekarang. Akhirnya aku tidak mempunyai pilihan lain. Mang Yana menyarankan aku agar mobilnya dijual saja, dan untuk sementara biar dia yang menyimpannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Elis dan Iyas apabila aku menyimpannya di rumah. Tidak terasa kini sudah 3 tahun semenjak mobil itu terjual. Aku sekarang memilih untuk mencicil mobil baru daripada harus membeli lagi mobil bekas. Aku tidak tahu di mana mobil itu sekarang setelah Mang Yana menjualnya dengan harga yang murah. Aku hanya berharap semoga tidak ada kejadian yang mengerikan lagi yang menimpa pemilik baru mobil itu. Meskipun aku tahu harapan itu mungkin sia-sia karena sosok dari anak kecil itu masih terjebak di dalam sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.